Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Al-Muyassar karya dari Syekh Aid Al-Qarni, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, takutlah kalian, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut, yaitu dengan menaati Allah, tidak mendurhakainya dan tidak melupakannya, mensyukuri dan tidak mengkufurinya, mengingat dan tidak melupakannya. Teruslah kalian berpegang teguh dengan Islam kalian sampai akhir hayat kalian, agar kalian bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini jamaah sekalian, yaitu ayat surat Al-Imran ayat yang ke-102, di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah memanggil, menyeru orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jumlahnya sebanyak 89 kali di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini memiliki tema, memiliki kandungan berkenaan dengan kewajiban, berkenaan dengan larangan, berkenaan dengan jihad, qital, dan berkenaan dengan penghormatan kepada kemanusiaan dan yang lain-lain, yang mana secara umum temanya bertemakan dengan keseriusan dan mengindikasikan identitas keimanan seorang muslim. Lanjutan ayatnya jamaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Definisi takwa jamaah sekalian, menurut Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan, at-taqwa kama arrafaha salafuna as-salih hiya ada'u faraidillahi wa tarku maharimillahi, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa an imanin bihi wa bi rusulihi wa an tasdiqin likulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluhu wa an khawfin bima indallahi minal uqubah wa an raqbatin lima indallahi minal masubah. Kata Syekh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah mendefinisikan takwa, yaitu beliau mengatakan takwa sebagaimana yang dirumuskan
didefinisikan pendahulu kita yang soleh, yaitu salafus soleh, yaitu menunaikan kewajiban Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah, ikhlas kepada Allah, mengikhlaskan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, takut kepada azab, takut akan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengharap, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi takwa menurut Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Lanjutan ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-102 tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kematian, jamaah sekalian, adalah perkara yang pasti. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Entah ia adalah orang yang tua, orang dewasa atau anak-anak, entah dia lelaki ataupun perempuan, entah ia adalah raja, pemimpin atau rakyat biasa, entah ia adalah orang yang kaya sekali maupun yang bukan orang kaya, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa, bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang bernyawa, manusia, semua yang bernyawa, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mampu lari, tidak bisa berhindar, tidak bisa kabur dari yang namanya kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di ayat yang ini, jamaah sekalian, bisa dipahami bahwasannya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang bernyawa, berjiwa, tidak mampu lari dari yang namanya kematian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu, akan mendapatkan dirimu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Seseorang tidak akan terhindar, tidak akan bisa lari atau bersembunyi yang dari namanya kematian, walaupun ia berada di dalam istana yang sangat besar, istana yang sangat kokoh, istana yang sangat megah. Kematian akan bisa mendapatinya. Walaupun seseorang berada di dalam benteng yang sangat kokoh dan kuat, maka orang tersebut tetap akan mendapati yang namanya kematian. Kematian akan mendapati dirinya walaupun ia bersembunyi dimanapun. Dan kematian, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an,
Kematian merupakan ujian yang Allah berikan kepada hambanya untuk mengetahui hamba apakah ia termasuk hamba yang beriman atau ia hanya sekedar beriman saja tanpa ada keyakinan di dalam dirinya. Dan ketika ujian datang, kita bisa mengetahui mana hamba-hamba yang memiliki amalan-amalan baik, mana hamba yang tidak memiliki amalan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dia Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kematian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ditunda dan tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Kita tidak bisa memajukan yang namanya kematian dan tidak bisa pula kita menundanya. Ketika kematian datang pada saat itu, maka telah habis pula ajal kita, telah habis pula masa hidup kita, maka ajal tersebut datang kepada kita, maka habis sudah kesempatan kita di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Likulli ummatin ajal." Setiap umat memiliki ajal, yaitu batas waktu. "Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Manusia, makhluk yang bernyawa, tidak tahu kapan dan di mana dia akan mati. Tidak tahu kapan dirinya akan mati dan tidak tahu di mana dia akan mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kematian itu adalah perkara gaib. Yang mana yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat sekalipun, malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, dan bahkan manusia yang paling agung, Rasul yang paling mulia, dan para penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Yang mengetahui perkara gaib jamaah sekalian itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kematian merupakan perkara gaib. Maka tidak satupun manusia yang mengetahui kapan dan di mana dia meninggal. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taktasibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir." Bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Maka jamaah sekalian, perlu kita perhatian, perlu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatian terhadap keislaman kita. Kita hendaknya berislam, beragama Islam di atas muka bumi ini dengan sebenar-benarnya Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu definisi Islam? Maka definisi Islam menurut Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau mendefinisikan Islam, yaitu Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid,
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Islam yaitu engkau berserah diri. Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dalam beribadah, dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan menjauhkan diri, berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelakunya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjalankan Islam ini dengan sebenar-benarnya Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayahnya, agar kita bisa bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa dan menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya Islam di atas muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kami dan para jamaah sekalian. Semoga bisa menjadi bekal kita di dunia ini dan menjadi bekal di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihima minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.